Perkenalkan nama saya Delian Fitrani Budiman. Di sini saya akan menjelaskan RPP kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri dengan Delian Fitrani Budiman dan ada Trisa Andini serta Rosyidatul Masruroh. Nah, untuk yang pertama itu di sini ada A. Identitas modul ajar. Untuk satuan pendidikannya itu SD Negeri Sukamulya 01. Dan untuk mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas 2 SD. Bab 1, mengenal perasaan. Untuk materi pokoknya itu kita akan mengenal berbagai jenis perasaan dan penyebabnya. Serta alokasi waktunya tuh 3 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2025 dan 2026. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengenali, menamai, dan mengungkapkan perasaan sendiri dan orang lain secara lisan dan tertulis sederhana dengan menggunakan kosakata yang tepat, serta menunjukkan sikap empati dalam kegiatan kelas. Jadi saat pelajaran berlangsung, peserta didik itu diharapkan untuk menunjukkan sikap empati, menghargai, mendengarkan guru saat berbicara atau menjelaskan, menghargai teman, tidak mengejek. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik itu mampu menyebutkan 6 kata perasaan. Ada senang, sedih, marah, takut, bangga, dan malu. Nah, nanti saat diberikan gambar, anak-anak atau peserta didik itu mampu menyebutkannya. Seperti menebak gambar 1 itu sedih, atau gambar 2 itu senang. Untuk yang poin kedua, peserta didik memahami hubungan sederhana antara suatu kejadian sehari-hari dan perasaan yang muncul. Menjelaskan penyebab perasaan dalam 1-2 kalimat. Contohnya itu, saya hari ini senang karena dikasih uang oleh ayah. Atau, saya kemarin sedih karena kucing saya mati. Untuk poin yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap empati dasar terhadap perasaan diri sendiri dan teman. Yang contohnya itu mendengarkan, menghargai, memberi dukungan sederhana selama kegiatan pembelajaran. Ada juga di sini profil pelajar Pancasila. Untuk sarana dan prasarananya, gambar tentang mengenal perasaan, buku Bahasa Indonesia kelas 2 SD, Kurikulum Merdeka, dan ada juga lembar kerja peserta didik. Untuk model dan metode pembelajarannya itu tatap muka, problem based learning, observasi, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Untuk materi pembelajaran, nah di sini ada pengertian perasaannya. Perasaan itu sesuatu yang kita rasakan di dalam hati. Nah, perasaan itu bisa muncul karena suatu kejadian atau pengalaman yang kita alami sehari-hari. Dan setiap orang itu mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Dan semua perasaan itu bisa kita rasakan. Untuk kosakata utamanya ada senang, sedih, marah, takut, bangga, dan malu. Untuk contoh kalimat model, saya senang karena mendapatkan hadiah dari ayah. Wildan sedih karena kehilangan bolanya. Saat kegiatan pembelajaran, ada A. Kegiatan pendahuluan. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa. B. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Dan yang ketiga, guru menanyakan tentang perasaan yang mereka rasakan hari ini. Ada yang poin B-nya, kegiatan inti. Guru itu menunjukkan kartu gambar, wajah atau peristiwa peserta didik, menebak perasaannya dan menyebut kata perasaan. Jadi saat nanti itu guru memperlihatkan gambar yang sudah disiapkan agar peserta didik itu bisa menebaknya dan menyebutkan kata perasaan. Guru membuat mimik wajah peserta didik meniru dan menyebutkan perasaannya. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mengerjakan LKPD yang diberikan guru. Setiap kelompok mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi bersama-sama. Guru dan peserta didik menyanyikan lagu mengenal perasaan dengan nada naik beca. Jadi nanti saat
peserta didik dan guru menyanyikan lagu itu, guru menuliskan dulu lirik lagunya di board dan guru mencontohkan dulu lagunya. Setelah itu dinyanyikan bersama-sama. Kegiatan penutupnya, guru memberikan pujian dan tepuk tangan untuk semua usaha peserta didik. Guru mengajak semua peserta didik untuk bernapas dalam 3 kali sebagai latihan tenang. Guru meminta 2 peserta didik menyebutkan satu cara membantu teman yang sedih dan berdoa salam. Di sini ada juga penilaian. Untuk penilaian sikap ada disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Sedangkan penilaian pengetahuan itu ada contoh soalnya. Contoh yang soal itu ada A, tuliskan 4 kata perasaan yang sudah dipelajari. B, apa yang dirasakan Wildan saat diberikan hadiah oleh temannya. C, ketika seseorang kehilangan mainannya, biasanya ia merasa apa. Dan ini ada juga penilaian keterampilan. Mengungkapkan perasaan secara lisan, menulis kalimat singkat tentang perasaan, menunjukkan empati, mengelola emosi sederhana. Ada juga ini rubrik penilaian keterampilan yang berskala 1-3. Ada aspek penilaian, mengungkapkan perasaan lisan, menulis kalimat singkat, menunjukkan empati. Untuk skor 3 itu baik, skor 2 cukup, skor 1 itu perlu bimbingan. Nah, sekarang ini ada lembar kerja peserta didik. Untuk tugas kelompok itu, peserta didik memperhatikan gambar di LKPD dengan baik, lalu diberi tanda centang pada perasaan yang tepat. Tugas peserta didik itu ada soal dan jawaban, ada 3 soal, serta ada remedial dan pengayaan. Remedialnya, peserta didik yang belum memahami cara membedakan gambar perasaan dibimbing oleh guru dan menjelaskan kembali setiap gambar satu persatu. Ada juga pengayaan. Peserta didik mengerjakan LKPD dengan baik dan mampu membedakan gambar perasaan. Sumber belajarnya, gambar mengenali perasaan, LKPD ayo kenali perasaanku, dan juga lingkungan sekitar. Untuk kesimpulan materi, nah perasaan itu adalah sesuatu yang kita rasakan dalam hati atau pikiran. Perasaan utama yang sering kita rasakan itu biasanya kita sering merasa sedih, takut, marah, senang, bangga, atau malu. Nah, untuk menyampaikan perasaan dengan kata-kata yang sopan agar orang lain itu bisa memahami apa yang kita rasakan. Menghargai perasaan orang lain juga, berarti kita harus mendengarkan dan jangan menghakimi. Untuk lampiran kerja peserta didik ini ada di sini. Ada gambar perasaanku. Ada senang, bersemangat, takut, sedih, jijik, dan lain-lainnya. PD-nya itu ini ada. Nah, untuk gambar yang pertama ini si anak lagi sedih. Nah, nanti anak-anak peserta didik itu menebak gambar yang pertama itu kenapa. Kalau mereka menjawabnya sedih, berarti mereka mencentangkan di sedih. Untuk yang gambar kedua, nah, si anak ini tuh kenapa? Ekspresinya seperti apa? Perasaannya seperti apa? Nanti peserta didik memilih dan mencentang jawabannya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.